Sistem Necromancer, bab 781 sampai dengan 785. Bab 781 Konspirator. Saat mereka mendekati konvoi, Li Yahong datang dan bertanya, "Di mana unggas yang Anda sebutkan?" "Suruh seseorang membersihkan kereta ini," kata Wu Heng. Li Yahong berbalik dan melambaikan tangan, dan para penyintas yang menemaninya mulai merapikan bagian belakang truk. Bahan-bahan yang diangkut dipindahkan ke gudang, dan beberapa barang yang tidak digunakan sementara juga dipindahkan ke kendaraan. Wu Heng membawa Li Yahong dan terus berjalan menuju ruang terbuka lain di belakang. Saat saya mendekat, saya melihat kandang-kandang besi memenuhi ruang terbuka dan berbagai binatang di dalamnya. Yang tersisa semuanya adalah unggas yang cocok untuk dikembangbiakkan. Melihat begitu banyak hewan, mata Li Yahong langsung berbinar dan dia berkata, "Apakah ini semua disiapkan untuk kita?" Di dalam pangkalan, makanannya adalah tepung yang disediakan oleh Wu Heng, dan bahan kimia yang mendorong pertumbuhan tanaman juga sudah mulai digunakan di ladang. Daging adalah satu-satunya hal yang hilang, dan banyak orang sudah lama tidak mencicipi daging. Selama festival, kami akan membagikan sejumlah makanan kaleng yang kami jarah. Banyak di antaranya yang sudah lewat tanggal kedaluarsa. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Semuanya milikmu. Sudahkah kau menyiapkan tempat untuk menyimpannya?" Hal ini sudah diatur sebelumnya. Para penyintas yang berpengalaman akan ditugaskan untuk merawat kerangka-kerangka tersebut selama beberapa waktu. Ketika kerangka-kerangka tersebut telah cukup belajar, pembiakan akan sepenuhnya diserahkan kepada kerangka-kerangka tersebut. Li Yahong memandang kandang besi di depannya dan menjelaskan pengaturannya. "Oke." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan memberi perintah kepada para kerangka di sampingnya. "Pindahkan kandang besi ini ke garasi." Tabrakan gelombang. Pasukan kerangka yang ditempatkan mulai bergerak. Dua kerangka membawa sangkar besi dan berjalan keluar. Hewan-hewan itu tidak terlalu berat, dan mereka tampak setengah mati karena perjalanan yang bergelombang dan kelaparan. Tetapi kandang besi itu masih cukup berat. Keduanya berdiri di samping, dan Wu Heng melanjutkan, "Saya perhatikan bahwa banyak penyintas di pangkalan menjadi malas." Li Yahong mengerutkan kening. "Ada apa?" Wu Heng menceritakan semua yang dilihatnya di pabrik militer. Li Yahong mencibir. "Anggap saja itu sebagai tempat pensiun. Ada saran. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang memahami teknologi. Dan teknologi yang relevan tidak dapat digantikan oleh yang lain. Jadi kita tidak bisa menyeret orang-orang ini keluar dan membunuh mereka. Meskipun dasarnya stabil, ini bukan saatnya untuk duduk diam dan bersantai." Li Yahong melanjutkan, "Mengatur seseorang untuk memeriksamu secara teratur pasti akan berpengaruh. Aku akan memikirkannya nanti saat aku kembali dan memberitahumu." Wu Heng berkata, "Bicaralah dengan Qi Hancai tentang ini." "Bagus." Keduanya berdiri di pintu dan mengobrol sebentar. Semua kandang besi juga dipindahkan ke truk. Wu Heng mengajak Li Yahong berkeliling penjara dan menjelaskan secara singkat rencana masa depannya. Li Yahong mendengarkan dengan saksama, tetapi masih sedikit pesimis tentang rencana kultivasi inti mayat ini. "Berbeda dengan tim penyelamat di markas besar lainnya, kami pada dasarnya tidak memiliki peneliti ilmiah yang relevan di sini. Jadi kami hanya menggunakan inti mayat untuk makanan. Selalu terasa tidak dapat diandalkan, tapi sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, semua yang dilakukan Wu Heng sebelumnya tampak tidak terlalu bisa diandalkan." Setelah kunjungan, konvoi tersebut tinggal hingga sore hari dan kemudian langsung meninggalkan penjara. Setelah mengantar Li Yahong pergi, Wu Heng kembali ke kantor penjara. Melalui monitor yang terpasang, ia dapat mengamati situasi di setiap sel. Sang alkemis kerangka telah mulai menyuntikkan virus ke hewan. Tak lama kemudian, hewan-hewan di kamera mulai berperilaku seperti zombie. Tubuh juga mulai berubah secara bertahap. Di samping itu, penyelidik kerangka dan alkemis kerangka juga mulai merekam. Catat semua perubahan. Wu Heng mengawasi melalui pengawasan hingga senja. Ketika dia menunggu ketiga hantu itu kembali dari luar. "Serahkan sepenuhnya tempat ini pada si kerangka, dan masuki gerbang untuk kembali ke Pulau Harta Karun." Rumah besar pemilik pulau. Setelah mencuci piring, Wu Heng turun dari atas. Begitu mereka sampai di lantai pertama, Minnie berkata, "Tuan, Diakon Silagui datang beberapa kali hari ini.
Tetapi Anda tidak ada di sini. Ketika Silagui disebutkan, Wu Heng tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tanpa berpikir, saya tahu mengapa pihak lain menelepon. Aku mengerti. Aku akan meneleponnya lagi nanti, kata Wu Heng sambil tersenyum. Baik, Tuan. Minnie pun tersenyum tipis dan mengikuti Robert ke halaman. Melihat tidak ada seorang pun di ruang tamu, Wu Heng mengangkat telepon dan menghubungi nomor kediaman dia Ken. Setelah berdering 2 kali, suara Silagui datang dari seberang. Halo. Sheila. Ini aku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar suara omelan pelan dari seberang. Ada apa denganmu? Seharian ini kau tidak meneleponku. Kamu seorang penyihir. Kamu tahu kamu tidak bisa minum alkohol. Jadi mengapa kamu minum begitu banyak? Aku harap aku bisa datang dan mencincangmu. Wu Heng memegang telepon, menunggu pihak lain melampiaskan kekesalannya sejenak sebelum berkata, ini salahku. Nada suara Silagui tercekat, dan dia mendesah pelan. Jangan datang untuk saat ini. Menjauhlah dari Siali. Wu Heng mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Kau bilang begitu. Dan aku sebenarnya khawatir. Nada bicara Silagui agak tak berdaya. Sekarang sudah begini. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Kau tahu kepribadian adikku. Dia biasanya riang. Tapi dia banyak berpikir. Setelah beberapa saat, ketika dia sudah agak tenang, kamu bisa membelikannya bunga dan meminta maaf. Bilang dia mabuk dan bingung. Kamu bisa melihat bahwa dia cukup menyukaimu. Kalau kamu tulus, tidak akan ada masalah. Wu Heng tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada kedua saudari ini pada siang hari? Tidak. Bagaimana Siali menjelaskannya kepada Silagui? Sial. Sungguh ahli negosiasi. Wu Heng tetap diam. Sementara Silagui terus memperingatkannya dengan mendesak. Jangan main-main saat kau datang ke sini. Dan jangan takut dia marah. Tunggu sampai dia melampiaskan amarahnya. Baru aku akan bicara dengannya. Kau tidak boleh membuat kesalahan lagi kali ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Wu Heng merenung sejenak sebelum bertanya. Saya akan pergi ke sana besok. Tidak. Jangan datang beberapa hari ini. Dan jauhi dia. Kalau dia memukulmu, sembunyi saja. Dia sedang tidak enak badan. Jangan sakiti dia. Dia adikku. Dan kami tumbuh bersama. Lanjut Silagui. Siali ingin membunuhku. Wu Heng membelalakan matanya. Dia sedang marah. Jangan sakiti dia. Mengerti. Aku mendengarnya. Kalau dia bergerak, aku akan berbalik dan lari. Wu Heng melanjutkan. Lalu kapan aku harus ke sana? Aku akan meneleponmu nanti. Jangan makan apapun yang dia masak. Nanti dia meracunimu. Tegas Silagui lagi. Baiklah. Di mana Siali sekarang? Tanya Wu Heng dengan suara rendah. Silagui berkata, dia sedang memasak. Dia juga menyukaimu. Tapi dia selalu menganggapmu manusia dan tidak cocok untuk para peri. Kalau begitu aku akan bicara. Dia selalu menerimaku sejak kecil. Tidak apa-apa. Dia akan menerimamu. Aku akan bersikap baik pada kalian berdua. Silagui mendengus. Lalu berkata, oke. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Kalau dia mendengar kita, akan ada pertengkaran lagi. Baiklah. Kalau dia ingin melawanmu, dia akan lari ke tempatku. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan bicara lagi, kata Silagui buru-buru dan menutup telepon. Wu Heng juga meletakkan kembali teleponnya dan berdiri di sana memikirkan apa yang baru saja dikatakan Silagui. Tampaknya arah perkembangan peristiwa agak berbeda dari apa yang saya harapkan. Silagui mengira mereka bertiga mabuk. Wu Heng tetap tinggal dan tidak pergi. Dan Siali naik ke ranjang yang salah. Akhirnya mereka bertiga tidur bersama. Siali kini marah di rumah dan ingin bunuh diri. Silagui merasa dirinya juga bertanggung jawab dan berusaha menengahi masalah ini. Kata-kata itu menyiratkan penerimaan atas kebersamaan mereka bertiga. Brengsek, Siali adalah seorang konspirator. Bab 782 menggali pacarmu. Ada apa dengan kedua saudari ini? Yang satu sarjana, yang satu lagi pejuang. Tidak, Siali jelas lebih sulit dihadapi daripada si Gui. Kamu tidak boleh mengganggunya lagi di masa depan. Secara keseluruhan, semuanya masih baik. Ketiganya tidak menemui masalah besar.
duduk di ruang tamu dan menunggu sebentar. Enfiel dan Annette kembali dari luar. Keluarga itu duduk di meja makan dan berbicara tentang perubahan terkini di kota. Keamanan publik di Treasure Island semakin membaik, dan bahkan di seluruh Laut Zamrud, kapal bajak laut jarang terlihat. Ini benar-benar berbeda dari era bajak laut sebelumnya ketika kapal bajak laut terlihat di mana-mana di jalur pelayaran. Tentu saja, selain upaya Wu Heng dan yang lainnya selama periode ini, pengumuman di surat kabar bahwa Lilith telah menetap di pulau itu pasti juga memainkan peran. Saat ini, seorang pahlawan level 20 yang juga pemimpin asosiasi bagaikan pistol di kepala di mata para profesional biasa. Siapa yang berani bertindak gegabah di sini? Tepat setelah makan malam, kerangka yang menjaga stasiun radio bergegas turun. Dia menunjuk ke atas untuk membuktikan bahwa seseorang telah mengirim pesan. Wu Heng juga mengikutinya ke atas dan masuk ke ruang radio. Wen Manxia, ada yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Wu Heng lembut sambil memegang mikrofon. Suara lembut Wen Manxia terdengar dari radio. Guru, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, bagaimana kabarmu dan bayimu? Wu Heng bersandar di kursi. Bagus juga, selain kangen ayah. Bayinya makan dan tidurnya nyenyak. Kurasa itu ibu bayinya, dia pasti merindukan ayahnya. Tebakanmu benar. Wen Manxia tersenyum dan langsung ke intinya. Berkata, hari ini, Pangeran kedua Kerajaan Yeke telah mengatur kedatangan seorang utusan. Pangeran kedua mengatur agar orang-orang pergi ke kota Lentam. Datang untuk berdamai. Tanya Wu Heng. Situasi pertempuran antara kedua belah pihak sangat jelas. Pasukan kerangka terus maju, sementara pasukan manusia mundur selangkah demi selangkah. Sekalipun ada profesional level 18 dalam tim, sulit untuk mengubah situasi perang skala besar ini. Sekarang setelah kita membicarakannya, dugaanku adalah mereka mungkin ingin berdamai. Ini sepertinya bukan rekonsiliasi, tapi tujuannya adalah untuk mencapai gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tuan, coba tebak apa yang dikatakan pihak lain? Tanya Wen Manxia dengan nada tersenyum. Wu Heng berkata dengan ragu. Permintaan maaf, kompensasi. Dia bilang pangeran kedua ingin menikahiku dan berjanji bahwa aku akan menjadi ratu setelah dia merebut kembali kerajaan. Kata Wen Manxia terus terang. Sial, dia pasti sakit, seru Wu Heng. Bahkan setelah dipukuli habis-habisan oleh tentara kota Rentam, dia masih ingin menikahi Wen Manxia. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, Anda akan tahu tujuan melakukan ini. Wen Manxia lahir dalam sebuah geng dan melahirkan seorang anak. Menurut standar, keluarga kerajaan dalam memilih pasangan, dia pasti tidak akan dipilih. Namun saat ini, pangeran kedua membutuhkan dukungan, dan dia agak tidak mampu mengalahkan kota Rentam. Jika dia benar-benar bisa menikahi Wen Manxia, dia tidak hanya akan memiliki satu musuh yang berkurang, tetapi kota Rentam juga akan menjadi penolongnya. Itu rencana yang sangat bagus. Apa katamu? Tanya Wu Heng. Wen Manxia tersenyum dan berkata, aku tidak membunuh utusan itu karena aku takut itu akan memengaruhi keseimbangan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tapi aku punya seseorang yang mengawasinya. Begitu tim investigasi pergi, mereka akan menggantung kepala mereka di tembok kota. Lalu, dengan nada santai, apalagi yang bisa kulakukan? Tubuh dan hatiku milik majikanku. Dan sekarang setelah aku punya bayi, aku tak bisa meninggalkannya lagi. Wu Heng mengangguk tanpa sadar. Wen Manxia dan dia memiliki kontrak dan tidak akan pernah mengkhianatinya dalam keadaan apapun. Tentu saja, dia juga memiliki hubungan baik dengan Wen Manxia. Bos geng yang kejam ini sangat manja dan tertutup secara pribadi. Pangeran kedua ini tidak layak untukmu. Aku akan membiarkanmu menjadi ratu di masa depan, kata Wu Heng. Tidak. Mengelola kota Rentam itu melelahkan. Tidak ada yang mau jadi ratu, kata Wen Manxia. Lalu ia melanjutkan, saya menghubungi Anda untuk menanyakan situasi dengan tim investigasi asosiasi. Pangeran kedua jelas belum menyerah pada kota Rentam. Jika ini berlarut-larut, dia mungkin akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Pasukan kerangka kota Rentam unggul dalam serangan kilat. Dorong maju sejauh mungkin tanpa pihak lain bereaksi tergesa-gesa. Ditambah lagi dengan persenjataan modern yang diperlengkapi Wu Heng, menunjukkan tren yang menghancurkan.
Penghentian ini memang dimaksudkan untuk menghindari tim investigasi asosiasi, tetapi juga memberi waktu bagi pihak lain untuk mencari cara melawan. Mencoba menikah adalah salah satu caranya, dan itu mungkin juga merupakan godaan. Wu Heng berkata, menurut intelijen, tim investigasi asosiasi telah memasuki ibu kota kerajaan Yeke dan telah bentrok dengan beberapa sekte. Namun tidak ada informasi spesifik. Pihak lain juga terdiam sejenak. Lalu Wen Manxia bertanya, kalau begitu, mari kita lanjutkan gencatan senjata. Berhenti sebentar, izinkan saya mendapatkan beberapa informasi spesifik sebelum kita membahas langkah selanjutnya, kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Baiklah, aku mengerti. Wen Manxia mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya, bagaimana pembangunan rel kereta apinya? Masih dalam proses pemasangan. Sebentar lagi akan sampai di Rentam City. Baiklah, atur orang-orang untuk menyebarkan berita tentang kisah detektif kita sebelumnya di kota-kota yang telah kita kuasai. Dan juga atur para penyair untuk tampil di sana. Wu Heng mengaturnya. Sekarang setelah Anda menduduki banyak kota, Anda juga dapat mencoba meningkatkan reputasi Anda. Oke, Wu Heng mengambil mikrofon dan melanjutkan. Jika ada kabar, segera beritahu saya. Selain itu, harap berhati-hati dan jangan biarkan para utusan itu memasuki istana Tuan Kota. Saya mengerti, Guru. Itu saja untuk saat ini. Tetaplah berhubungan. Setelah menutup radio, Wu Heng duduk di kursi dan merenung sejenak. Mengapa pangeran kedua ini selalu tiba-tiba muncul? Jika dia tidak muncul, tidak akan ada seorang pun yang memperhatikannya. Kali ini mereka benar-benar memikirkan metode pernikahan. Sepertinya mereka terpaksa tidak punya pilihan lain. Satu-satunya yang kita butuhkan saat ini adalah informasi tentang tim investigasi asosiasi. Lilith pasti punya, tapi dia tidak akan memberikannya langsung kepada kita. Bangun dan keluar dari ruang radio. Beberapa pembantu pergi ke ruang audio visual untuk bermain game. Wu Heng memberitahu mereka agar tidak bermain terlalu larut, lalu naik kembali ke ruang belajar. Dalam penelitian, ketiga hantu itu semuanya ada di ruangan hari ini. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan terbang dengan sedikit malu. Paman, bisakah kita hidup berdampingan dengan baik? Katakan padaku apa yang terjadi dulu. Nanti aku ceritakan lagi. Oke. Kata Wu Heng, mendengus. Xiao Xiaoting terkekeh. Lalu melanjutkan. Temanku akan segera pergi. Dan aku ingin memberinya tablet yang bisa memotret. Saat dia kembali, dia bisa memotret dunia luar dan menunjukkannya kepadaku. Lilith akan pergi. Kami memang telah berada di pulau itu selama beberapa waktu. Dan sebagian besar pejabat yang datang untuk menghadiri pelelangan telah pergi. Tentu. Tapi kamu harus mengajarinya. Dia mungkin tidak terlalu mahir. Wu Heng langsung setuju. Di dunia zombie, ada banyak tablet dan telepon seluler. Mungkin barang rampasan terbanyak. Wu Heng juga memberikan tablet sebagai hadiah kepada Si Gui, Yi Miluo dan lainnya. Ya, paman memang yang terbaik. Sorak Xiao Xiao. Wu Heng mengeluarkan tablet baru dan berkata, biarkan tengkorak itu menemanimu mengantarkannya. Orang luar akan takut jika melihat tablet itu terbang di langit. Xiao Xiao memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Jadi dia mengangguk dan setuju. Oke. Wu Heng menata kerangka itu dan mengikuti Xiao Xiao keluar. Setelah Xiao Xiao pergi, Glenda berkata, Lilith akan pergi. Wu Heng berkata, seharusnya begitu. Mereka sudah lama berada di pulau ini. Pemimpin seperti mereka tidak seharusnya ditinggalkan begitu saja di luar. Itu benar. Tak seorang pun menyebut-nyebut Lilith lagi. Jadi Wu Heng melanjutkan. Wen Manxia baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan pangeran kedua telah mengirim utusan untuk menikahinya. Kedua hantu itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke sini dengan terkejut. Glenda berkata dengan heran, kamu telah diburu. Apa yang kau bicarakan? Wen Manxia pasti tidak akan setuju. Lagi pula, target pihak lain bukanlah Wen Manxia, melainkan kota Rentam. Wu Heng menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Glenda merenung sejenak dan berkata, apakah dia tidak tahu bahwa Wen Manxia adalah milikmu? Kau seharusnya tahu bahwa dia mungkin sedang menguji pikiran Wen Manxia. Identitas pangeran kedua lebih menarik daripada aku sebagai anggota asosiasi. Wen Manxia berkata,
Jika kau bertanya padaku, kau harus mempercepat rencanamu melawan kerajaan Yeke. Tergantung situasinya, kata Wu Heng. Lalu melanjutkan, ku dengar pangeran tertua berusia 40-an. Aku penasaran berapa usia pangeran kedua. Putri kelima seharusnya tahu, kata Glenda. Benny menambahkan dari samping. Ku dengar pangeran kedua berusia awal 30-an dan penampilannya sangat menarik. Aku mendengarnya di kedai. Apa pekerjaanmu? Pekerjaannya bahkan kurang jelas. Tetapi menurut keterangan orang-orang tersebut, pangeran kedua ini adalah perwakilan dari dunia sastra dan seni kerajaan. Dan ia menyukai puisi dan lukisan. Beberapa orang juga mengatakan ia menyukai pria. Glenda tersenyum dan berkata, itu masuk akal. Pangeran kedua ini ingin menghubungimu melalui Wen Manxia. Dia menatap Wu Heng dengan serius dan berkata, pernahkah kamu mempertimbangkan pria? Baca saja buku-buku biasa di toko. Akhir-akhir ini aku menyadari ada yang salah dengan buku-buku yang kau baca. Balas Wu Heng. Glenda tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Benny melanjutkan. Ku dengar dari orang-orang di kedai bahwa pilihan pangeran kedua sejak awal bukanlah tahta. Aku tidak tahu kenapa hal itu bisa berkembang sampai ke titik ini. Mungkin ada beberapa alasan lainnya. Jika benar seperti yang diisukan, pangeran kedua menyukai sastra dan seni. Itu artinya dia tidak pernah terpikir untuk bersaing memperebutkan tahta sejak kecil. Jika tidak, saya tidak akan fokus pada hal-hal ini. Namun untuk beberapa hal, rumor dari luar mungkin tidak dapat diandalkan. Setelah semuanya beres di sini, ayo kita kembali ke kota Rentam. Wu Heng berkata, lalu berdiri dan berkata, aku akan kembali. Selamat malam. Kedua hantu itu melambaikan tangan. Setelah meninggalkan ruang belajar, Wu Heng kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, dalam penelitian, begitu Wu Heng masuk, Xiao Xiao mengendalikan sepotong batu giok untuk terbang dan mendarat di tangan Wu Heng. Lihat. Ini hadiah balasannya. Aku sudah bilang padanya kalau pamanku kaya dan punya segalanya. Tapi dia bersikeras memberikannya kepadaku, kata Xiao Xiao dengan sedikit bangga. Batu giok pendamping yin, barang langka. Efek, meningkatkan kekuatan mayat hidup dan memberi nutrisi pada pelayan roh. Efek samping, menggigil. Deskripsi, batu giok alami yang dapat memberikan kekuatan mayat hidup. Pendamping yin jade. Wu Heng sebelumnya telah menerima sepotong hadiah dari asosiasi. Tetapi yang ada di depannya lebih dari 2 kali lipat hadiahnya. Yang itu adalah pahala tingkat kedua. Dan yang ini mungkin bisa mencapai pahala tingkat pertama. Tak perlu menebak, pihak lain pasti dari Pulau Lilith. Sama sekali tak ada orang lain yang bisa memberikan benda ini sebagai hadiah. Wanita kaya, saat dia pergi, haruskah saya juga memberinya beberapa hadiah? Harga ini tidak murah, kata Wu Heng. Bibi Glenda bilang itu hal yang baik, kata Xiao Xiao sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk. Ini hadiah dari temanmu. Jadi simpan saja dan jangan rusak. Ada di atas meja. Bibi dan adikku juga bisa merasakan efek gioknya. Xiao Xiao sungguh baik, puji Wu Heng. Dua hantu lainnya juga tersenyum. Xiao Xiao juga tersenyum dan mengendalikan batu giok, menggantungnya di rak tembaga di atas meja. Wu Heng juga berkata, ayo pergi ke dunia zombie. Ketiga hantu itu memasuki tubuh, dan Wu Heng juga membuka pintu dan masuk. Kota Rentam, di sebuah ruangan di sebuah kedai minuman. Sosok yang tinggi dan kurus itu memutar-mutar cincin di jarinya dan berkata, belum ada kabar dari Wen Manxia. Tidak ada berita, sosok kekar di seberang menjawab dengan dingin. Wanita terkutuk ini, Ya Cheng, benar-benar berpikir dia telah mengubah kelasnya. Sosok jangkung dan kurus itu mengumpat dengan suara rendah. Awalnya saya berpikir bahwa dengan pengetahuan dan status Wen Manxia, dia akan dengan mudah setuju setelah mendengar tentang pangeran kedua dan menjadi ratu. Tanpa diduga, benar-benar tidak ada berita. Setelah hening sejenak, pria jangkung kurus itu melanjutkan, kirim pesan kepada pangeran kedua. Kita bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Ya, bab 783 bekerja di Pulau Harta Karun. Dunia zombie. Setelah berjalan keluar gerbang, Wu Heng mengamati situasi di setiap sel melalui pengawasan. Kelompok pertama hewan percobaan telah menyelesaikan transformasi menjadi zombie.
Dalam video, tubuh hiena dan buaya mulut besi mulai membusuk dan menjadi mengerikan, dan ukuran mereka juga mulai membesar secara signifikan. Tapi itu masih belum mencapai level berlebihan seperti Teddy yang berubah menjadi singa. Tentu saja, ini baru hari kedua setelah virus disuntikkan. Menurut laporan percobaan dari kantor pusat, dibutuhkan setidaknya 30 hari untuk transformasi lengkap dan penampakan inti mayat, dan paling lama 3 hingga 4 bulan, atau bahkan lebih lama. Wu Heng tidak terburu-buru. Ia punya banyak waktu dan bisa melakukan penelitian dengan perlahan. Wu Heng terus mengambil catatan eksperimen di sampingnya dan mulai memeriksanya. Mencatat waktu penyuntikan virus dan rencana untuk subjek percobaan. Wu Heng melihatnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke sel Raja Mayat di sisi lain. Sel Raja Mayat masih sunyi. Para kerangka yang menjaganya dengan kapak berdiri melingkar, tak bergerak. Raja Mayat di tengah juga diikat dengan rantai besi dan berdiri diam di tempatnya. Paman, Bibi Li ada di sini. Xiao Xiao terbang kembali dari luar. Wu Heng menyesuaikan kamera dan dapat melihat sebuah truk terparkir di tempat parkir dari luar. Li Yahong melompat keluar mobil, mengangkat telepon dan memutar nomor. Kemudian, ponsel Wu Heng berdering. Setelah dia menjawabnya, terdengar suara Li Yahong. Aku di sini. Aku akan turun sekarang. Setelah menutup telepon, Wu Heng keluar. Glenda dan Benny langsung masuk ke tubuhnya, sementara Xiao Xiao mengikutinya. Setelah keluar dari gedung, Wu Heng naik ke kursi penumpang truk, meninggalkan penjara, dan menuju ke pabrik farmasi. Sore harinya, Li Yahong membawanya ke pabrik farmasi. Melalui partisi kaca, Anda dapat melihat bengkel tempat mesin-mesin beroperasi. Kerangka-kerangka berjas putih dan tulang-tulangnya yang bersih dan memantulkan cahaya berjalan bola-balik di antara mesin-mesin, sesekali melirik panel kontrol. Li Yahong berkata, kami sekarang memiliki 2 rantai produksi, yang dapat berproduksi 24 jam sehari. Masalah yang kami hadapi saat ini adalah kurangnya bahan baku. Paling lama, kami hanya dapat berproduksi selama seminggu lagi sebelum berhenti karena kekurangan bahan. Mesin menggantikan alkemis, sangat meningkatkan efisiensi dan biaya. Hal ini memerlukan pasokan bahan baku yang memadai. Awalnya, Wu Heng ingin memindahkan pabrik farmasi ke Treasure Island untuk menghemat kesulitan dalam mengangkut material bolak-balik. Namun, bengkel produksi di pabrik farmasi ini berbeda dengan pabrik pada umumnya. Persyaratan untuk bengkel ini relatif tinggi, dan agak sulit untuk memindahkannya ke tempat lain. Kami hanya bisa memproduksinya di sini dulu. Saya akan mencari cara untuk mengatasi masalah bahan baku. Saya juga akan mendapatkan beberapa benih tanaman obat dan mengatur agar kerangka-kerangka itu ditanam, kata Wu Heng sambil melihat ke arah bengkel. Lebih baik punya benih, kita punya banyak lahan sekarang, dan kita pasti bisa memanfaatkannya sendiri jika kita menanamnya, kata Li Yahong dengan yakin. Baiklah. Aku akan mengisi ulang bahan-bahannya dalam beberapa hari ke depan. Wu Heng kemudian bertanya, sudah berapa banyak yang diproduksi sekarang? Ada lebih dari 10.000 botol di gudang, dan setiap botol berisi 10 tablet, jawab Li Yahong. Yang dibutuhkan Wu Heng adalah 10 tablet per botol. Lebih mudah untuk dijual. Lebih dari 10.000 botol dapat memenuhi penjualan Treasure Island. Pergi ke gudang. Li Yahong memimpin jalan dan keduanya terus menuju gudang. Pintu gudang terbuka, dan kotak-kotak obat yang tertata rapi muncul di hadapannya. Wu Heng melambaikan tangannya dan memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang. Ayo pergi. Ayo kembali. Lanjut Wu Heng. Keduanya kembali ke truk. Setelah mengirim Wu Heng kembali ke penjara, Li Yahong juga kembali ke alun-alun pusatnya. Keesokan harinya, di pelabuhan, angin laut bersiul di dek, dan udara dipenuhi bau asin. Layar berdesir saat para pekerja sibuk memindahkan muatan, membuat persiapan akhir sebelum keberangkatan. Lilith berdiri di dek, rambut panjangnya diikat. Beberapa helai berkibar tertiup angin. Seorang lelaki tua berpakaian rapi sudah berdiri di satu sisi, satu tangan di belakang pinggangnya dan tangan lainnya memegang payung untuk Lilith. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, suara langkah kaki di dek semakin dekat. Wu Heng, mengenakan tudung, berjalan mendekat dan berkata, Kapten Lilith, apakah Anda akan pergi sekarang? Mengapa Anda tidak tinggal sedikit lebih lama?
Lilith melirik lelaki tua itu, yang berkata, Tuan Wu Heng, saya serahkan urusan ini pada Anda. Saya akan memeriksa kabin. Baiklah, Wu Heng mengambil payung dan terus berdiri di samping Lilith, sambil berkata, pemimpin masih marah atas kejadian terakhir. Saya minta maaf dan akan tinggal sedikit lebih lama. Lilith berkata dengan tenang, sudah waktunya untuk kembali. Jawaban yang dingin sekali, itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Wu Heng melanjutkan, apakah karena pekerjaan asosiasi ini, kamu juga bisa mengatur lokasi kerjamu di Pulau Harta Karun? Dia benar-benar tidak ingin Lilith pergi. Setelah Lily datang ke pulau itu menjadi lebih aman dan masalah tata suci terselesaikan. Gereja tersebut masih ditutup saat ini, dan tidak ada rencana untuk membukanya kembali untuk khotbah. Aku khawatir Lilith akan menimbulkan masalah di pulau itu, tapi sekarang aku ingin dia tinggal sedikit lebih lama. Saya merasa lebih nyaman saat saya keluar dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Lilith berkata dengan tenang, tunggu sampai lain waktu. Wu Heng tidak terus membujuknya untuk tinggal, tetapi hanya berdiri di sampingnya sambil memegang payung. Suara angin terus bertiup melewati mereka berdua. Suasana hening sejenak. Wu Heng mengeluarkan radio frekuensi tetap dan panel surya portabel dari cincin antariksanya lalu berkata, Ketua, ini alat peraga komunikasi jarak jauh. Kalau terjadi apa-apa, saya bisa menggunakannya untuk melapor kepada Anda. Lilith menatapnya dengan bingung. Matanya penuh rasa ingin tahu. Alat peraga dengan berbagai fungsi di Treasure Island belum pernah muncul sebelum Wu Heng. Sekarang mereka muncul satu demi satu, dan setiap fungsinya sangat praktis. Saya tidak ragu bahwa kotak besi hijau di depan saya dapat berkomunikasi jarak jauh. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Lilith. Wu Heng meletakkan kedua benda itu di atas tong kayu di sampingnya dan mulai menjelaskan. Ini terbagi menjadi dua bagian. Ini pengeras suaranya. Saat aku melapor kepadamu, suaranya akan datang dari sini. Jika kamu ada tugas, angkat mikrofon ini dan bicaralah. Aku juga bisa mendengarmu. Island Lord's Mansion. Aku akan mengatur kerangka untuk menjaga properti. Jika aku tidak menerimanya saat itu, aku akan membalasmu nanti. Ini namanya panel surya. Letakkan di bawah sinar matahari dan hubungkan ke alat komunikasi. Lalu Anda bisa menggunakannya. Jika Anda punya alat komunikasi lain dari Treasure Island, Anda juga bisa menggunakannya untuk mengisi ulang energi. Lilith mendengarkannya dengan saksama. Ketika saya mendengar bahwa panel surya dapat menyediakan energi untuk properti di Treasure Island, saya teringat tablet yang diberikan Xiao Xiao kepada saya. Saat itu, Xiao Xiao berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin saja dayanya habis saat dia mengambilnya kembali. Saya harus kembali ke Treasure Island untuk mengisi ulang tenaga. Sekarang panel surya ini adalah alat yang digunakan untuk menyediakan energi. Baiklah, aku akan mengambilnya. Lilith menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Wu Heng mengeluarkan cincin angkasa lain dan berkata, ini hadiah untukmu. Semoga kamu menyukainya. Tatapan Lilith kembali tertuju pada cincin angkasa itu. Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan tangan putih dan lembutnya dan meraihnya. Aku menerimanya. Wu Heng memperhatikan pihak lain menyimpan cincinnya. Tetapi dia tidak melihat pihak lain berniat mengembalikan hadiah itu. Pada saat ini, suara desakan kru datang dari belakang. Perahu itu akan berlayar. Saya akan turun dari kapal. Semoga perjalanan Anda aman. Ketua, silakan datang ke Pulau Harta Karun sesering mungkin jika Anda punya waktu. Saya juga akan mengatur seseorang untuk membantu menjaga kediaman Anda. Lilith melambaikan jari-jarinya yang putih dan ramping dan berkata, kembalilah. Wu Heng mengangguk dan turun dari perahu bersama kerangkanya. Berdiri di dermaga, menyaksikan kapal itu menghilang sedikit demi sedikit. Dia berbalik dan pergi. Lilith berjalan menyusuri. Dek, lelaki tua itu membuka sebuah kabin dan berkata, Nona, semuanya sudah siap. Apakah Anda ingin beristirahat sekarang? Tidak usah terburu-buru. Kamu keluar dulu, kata Lilith. Baik, Nona. Pria tua itu memberi hormat dan langsung meninggalkan kabin. Lilith duduk di meja, mengeluarkan panel surya dan radio untuk melihatnya. Lalu mengeluarkan tablet yang dibawa Xiao Xiao tadi malam dan mempelajarinya. Saya menemukan tempat untuk mengisi daya.
menghubungkannya. Dan benar saja, sinyal peningkatan daya baterai muncul. Itu benar-benar berfungsi. Lalu Lilith mengangkat alisnya. Wu Heng mungkin tahu bahwa Xiao Xiao telah menghubunginya. Jadi dia secara khusus mengirimkan barang ini hari ini. Ngomong-ngomong, perlengkapan untuk menjaga komunikasi juga diserahkan kepadaku. Saya kira orang ini adalah satu-satunya orang yang berani berkomplot melawan pemimpin setiap hari. Berpikir dalam benaknya, dia terus mengeluarkan cincin angkasa lainnya. Cincin komunikasi kesadaran. Berbagai barang dikeluarkan. 3 gaya helm yang berbeda dengan bentuk yang sangat keren. Lilith mengerutkan kening lagi. Helm itu tidak terbuat dari logam. Helm itu sangat ringan dan kokoh, dengan topeng tembus pandang di bagian depannya. Hal semacam ini telah terlihat pada para pelayan kerangka Wu Heng. Lilith mempelajarinya dan menaruhnya di kepalanya. Saya bisa melihat semuanya dengan jelas melalui masker itu. Saya mengambil buku petunjuk di sebelahnya dan melihatnya. Saya tidak mengenali kata-katanya. Tetapi menurut gambar, saya mengulurkan tangan ke tombol di samping dan menekannya dengan ringan. Klik gelombang. Dengan suara nyaring, topeng transparan itu langsung terbuka ke atas. Tekan lagi. Dan klik. Rahang bawah terbuka. Dan dengan tekanan ketiga, semuanya turun. Kembali ke bentuk semula. Lilith membelalakkan matanya. Ini, helm yang dapat diubah bentuknya. Lilith terus mengamati 2 helm lainnya. Keduanya memiliki gaya yang indah. Tetapi tidak ada perubahan dari helm pertama. Kau sudah mengerahkan seluruh energimu untuk hal-hal ini. Pantas saja pangkatmu tak bisa dinaikkan. Kau pantas diintimidasi gereja. Bab 784 metode untuk meningkatkan reputasi. Kemudian dia mengenakan helmnya lagi dan mengkliknya beberapa kali. Teruskan melihat item lainnya. 2 set pakaian. Satu sedikit lebih besar dan yang lainnya lebih kecil gaya feminin. Bahannya agak seperti kulit. Berwarna hitam. Begitu pas. Pakaian tidur. Sudah memeriksa semuanya. Lilith mulai melihat-lihat tabletnya lagi dan mengambil beberapa gambar. Simpan semuanya lagi. Menempatkan tempat kerja di Treasure Island juga merupakan pilihan yang baik. 3 hari berlalu dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Heng telah melakukan perjalanan bolak-balik antara Pulau Harta Karun dan penjara di dunia zombie. Setelah Lilith pergi, Wu Heng mengatur beberapa kerangka untuk menjaga dan membersihkan tempat itu. Hal ini untuk mencegah rumah tersebut kosong saat mereka datang lagi nanti. Gereja masih belum dibuka. Mungkin saja dia belum tahu Lilith telah pergi dan bersikap rendah hati. Kembali di penjara. Percobaan masih berlangsung. Tetapi tidak ada kemajuan yang nyata. Kedua sisi dunia berkembang normal sesuai rencana. Daerah pusat. Sebuah toko yang dikontrol membuka pintunya hari ini. Dan daftar harga digantung di pintu. Tablet terapi ini dijual dalam jumlah terbatas. 1 botol berisi 10 tablet. Dan harganya 10 perak. Setiap orang dibatasi untuk membeli 1 botol. Pilnya sedang dijual. Pil Treasure Island sekarang tersedia. Segera beritahu perwakilannya. Dalam sekejap, seluruh Pulau Harta Karun tampak mendidih. Dan berita itu menyebar keluar. Orang-orang dari berbagai kamar dagang, tentara bayaran, dan masyarakat biasa semuanya berbondong-bondong ke tempat penjualan di area pusat dan mulai mengantre untuk membeli pil. Asosiasi dan penjaga juga mulai mengirim lebih banyak personel ke sini untuk menjaga ketertiban. 10 tablet seharga 10 koin perak. Lebih murah dari ramuan biasa. Saya tidak tahu seberapa efektif obatnya. Kurasa pemilik pulau akan menyingkirkan ramuan biasa. Harganya lebih murah daripada harga pasaran dan lebih praktis di bawah. Sayangnya, jumlah pembelian terbatas. Berbeda dengan penjualan sebelumnya, pena, jam tangan, atau sepeda bukanlah barang kebutuhan. Dan kebanyakan orang yang membelinya adalah pengusaha dan pejabat. Tetapi setiap orang membutuhkan pil yang memiliki efek terapeutik. Terutama tentara bayaran yang mengandalkan hadiah untuk bertahan hidup sepanjang tahun. Dalam waktu singkat, bagian luar sudah dipenuhi orang. Lebih banyak daripada acara penjualan sebelumnya. Seluruh area pusat dipenuhi orang. Dan orang banyak yang berkumpul terus berkumpul. Di sebuah kamar di sebuah rumah besar. Beberapa alkemis tua sibuk di meja laboratorium. Ada yang melakukan percobaan untuk mengetahui kemanjuran obat. Ada yang menganalisis bahan. Dan ada yang mencatat.
Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika keringat membasahi dahi mereka dan mereka hampir pingsan, mereka menutupi semua peralatan. Buka jendela untuk ventilasi. Seorang lelaki tua berkata, bahan-bahannya sama dengan obat biasa. Tidak sulit untuk bereksperimen dengan metode pembuatan pil. Formula dan metodenya bisa dibuat dalam seminggu. Di belakang, beberapa perwakilan kamar dagang saling berpandangan, tanpa ada kegembiraan di wajah mereka. Hal yang sama dikatakan untuk beberapa produk pertama. Namun sejauh ini, tidak ada yang disalin. Seorang perwakilan kamar dagang bertanya, bisakah kami bersaing dengan Treasure Island untuk pangsa pasar? Apoteker itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, membuatnya tidak sulit. Yang penting harganya. Dengan harga di Treasure Island saat ini, kami sama sekali tidak kompetitif. Perwakilan kamar dagang semuanya memiliki ekspresi, seperti yang diharapkan. Balai kota, ruang rapat, Wu Heng duduk di satu sisi, dengan Envier dan Annette di sampingnya. Dan di seberangnya adalah kepala desainer kurcaci, Yusef, yang baru saja kembali dari kota Netale. Yusef melaporkan perkembangan di kota Netale dan melanjutkan, kami meninggalkan 2 desainer, dan sisanya kembali ke Pulau Harta Karun sesuai instruksi Nyonya Sanara. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Wu Heng. Yusef berdiri, tersanjung. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Saya berencana membangun tempat hiburan besar di pulau ini. Tempat ini perlu menempati area yang luas dan mengintegrasikan berbagai proyek hiburan. Saya membutuhkan Anda untuk mendesain tempat ini. Wu Heng telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Lelang tersebut menarik perhatian para pejabat tinggi di daerah sekitarnya. Tetapi karena Sanara hanya mengizinkan penjualan 5 botol ramuan, ia hanya bisa mendapatkan uang dari 5 orang. Wu Heng berpikir untuk membangun suatu tempat di pulau itu khusus untuk menghasilkan uang dari penduduk lainnya. Saya mendiskusikan masalah ini dengan Sanara, dan dia setuju dengan ide saya. Yusuf kembali dari luar hari ini dan kebetulan menyampaikan masalah tersebut. Yusef bertanya dengan serius. Tuan Pulau, Tuan, fasilitas khusus apa saja yang dibutuhkan untuk bangunan ini sehingga saya bisa mengaturnya? Wu Heng menyerahkan daftar yang telah disiapkan sebelumnya kepada pihak lain. Setelah pihak lain memeriksanya, ia berkata, taman air dan bangunan magis terkait di dalamnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Gaya dekorasinya harus semewah mungkin. Baik, Pak. Yusef mengangguk sambil melihat daftar itu. Wu Heng terus menatap Underweyer. Weyer, bekerja. Samalah dengan Yusef ketika saatnya tiba. Setelah desainnya selesai, kita akan memulai konstruksi sesegera mungkin dan mengusahakan pembangunannya sebelum lelang berikutnya. Oke, Wu Heng melanjutkan. Baiklah, mari kita lakukan ini sekarang. Yusuf juga harus bergegas dan menyusun rencana terlebih dahulu. Ya, Tuan. Setelah masalah selesai, beberapa orang itu membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Wu Heng juga berjalan keluar balai kota dan berhenti di tempat penjualan untuk melihat-lihat. Dari kejauhan, Anda dapat melihat kerumunan orang berkumpul dan anggota asosiasi menjaga ketertiban. Setelah melihat sekilas dan memastikan tidak ada masalah dengan penjualan, Wu Heng kembali ke rumah pemilik pulau. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Tak lama kemudian, 3 hantu terbang kembali dari luar dan berhenti di sampingnya. Paman, pil-pilnya laris manis kali ini. Sepertinya semua orang di pulau ini sudah pergi membelinya, kata Xiao Xiao. Benny pun mengikuti. Berkata, baik orang biasa maupun tentara bayaran telah mengantre kali ini. Rasanya sangat ramai. Beberapa kamar dagang telah membeli beberapa dan mulai menelitinya. Wu Heng tersenyum dan berkata, ini hal yang baik. Ini membuktikan bahwa semua orang menyukai pil ini. Glenda merenung sejenak dan berkata, pil itu sangat efektif. Mengapa tidak menggunakannya untuk meningkatkan reputasi mereka? Wu Heng mengangkat alisnya. Ceritakan padaku secara rinci. Glenda memutar bola matanya ke arahnya dan berkata, harga pil lebih rendah daripada ramuan. Dan peningkatan ini sangat praktis. Ini akan segera dipopulerkan di semua negara dan wilayah. Selama orang-orang tahu bahwa ini adalah penemuanmu untuk profesi biasa, ini akan menyebar seluas mungkin. Saat itu,
Itu akan cukup bagimu untuk mencapai level 20. Ide ini bagus. Selama Anda mengikat pil itu pada diri Anda, pil itu akan menjadi populer dan semua orang akan mengetahuinya. Treasure Island akan memungkinkan saya mencapai level 19. Saat itu, semua wilayah akan mengetahui tentang saya dan saya pasti akan dapat mencapai level 20. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku baru kepikiran ini setelah lihat obral hari ini. Kamu nggak ada ide, lanjut Granda. Sebenarnya ini nggak mudah. Setelah keluar dari Treasure Island, bakal susah banget minta bantuan kamar dagang buat promosiin. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak sulit. Aku hanya perlu memasukkan buku petunjuk di dalamnya. Seharusnya berisi petunjuk penggunaan dan beberapa informasi tentang diriku. Glenda memikirkannya lalu mengangguk. Yah, patut dicoba. Paman, apakah ini akan mencapai level 20? Kata Xiao Xiao. Itu sudah dekat, kata Wu Heng sambil tersenyum. Hehe, Xiao Xiao juga tersenyum. Wu Heng merasa masalah ini sangat layak dilakukan. Dan bahkan jika efeknya tidak baik, tidak akan ada salahnya. Saya akan meminta seseorang untuk membuat beberapa pengaturan sekarang juga dan mencobanya terlebih dahulu. Ledakan gelombang. Saat aku sedang berpikir, terdengar ketukan di pintu dan suara Mini terdengar dari luar. Guru, Diakon Silagui memanggil. Sheila menelepon. Selama periode ini, saya tidak berani menghubungi Silagui dan lainnya. Aku akan turun sekarang, kata Wu Heng. Saya turun ke bawah, mengangkat telepon, dan berkata dengan hati-hati, halo. Suara Silagui terdengar dari seberang sana. Datanglah makan malam nanti. Jangan lupa apa yang kukatakan. Wu Heng bertanya dengan suara rendah. Kau tidak bisa meracuniku, kan? Aku menonton. Tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan bersiap-siap dan segera datang. Wu Heng meletakkan teleponnya. Mini berdiri di samping. Matanya penuh kebingungan. Tuan, apa maksudmu dengan keracunan? Tidak apa-apa. Aku hanya bercanda dengan Silagui. Aku tidak akan kembali untuk makan malam nanti, kata Wu Heng sambil tersenyum. Oh, baiklah. Saat senja, Wu Heng menggunakan teleportasi dan muncul di kediaman Diaken. Saat aku memasuki ruangan, aku mencium aroma harum yang harum. Sepertinya makan malam sudah siap. Silagui, Siali, aku di sini. Wu Heng berteriak dalam hati. Terdengar suara langkah kaki. Kedua saudari itu keluar. Ekspresi mereka serius dan tatapan mereka penuh dengan pengawasan. Wu Heng membalikkan tangannya, mengeluarkan 2 buket bunga, 1 merah dan 1 kuning, dan menyerahkannya kepada kedua gadis itu. Ini untukmu. Bab 785 ini agak awal. Matahari terbenam bersinar melalui pintu yang terbuka, menciptakan bayangan. Wu Heng berdiri di sana, memegang buket bunga yang telah disiapkan di tangannya, merasa sedikit sedih. Perasaan ini bahkan lebih menegangkan dibandingkan saat menghadapi pahlawan. Kedua saudari peri itu berdiri di depan pintu. Si Gui mengenakan gaun rumah hijau muda, sementara si Yali mengenakan gaun biru dengan rambut diikat ke belakang. Wu Heng menyerahkan bunga itu dan memaksakan senyum di wajahnya. Si Gui memelototinya, lalu mengambil tangan si Yali dan melangkah maju. Dia mengambil bunga-bunga itu, menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, dan meletakkan 1 lagi ke dalam pelukan si Yali. Dia masih punya hati. Tahu bahwa kamu menyukai bunga. Wu Heng mengeluarkan 2 kue berbentuk indah dan berkata, aku membuatnya sendiri. Biar ku berikan padamu. Si Yali melirik Wu Heng, dan di matanya yang dingin terpancar kelembutan yang nyaris tak terlihat. Ia berkata, masuklah, makan malam sudah siap. Baiklah, Wu Heng masuk sambil membawa kue. 2 karangan bunga ditaruh dalam vas di ruang tamu. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju ruang makan, di mana meja telah terisi dengan makan malam yang telah disiapkan. Si Gui duduk di tengah, meminta keduanya untuk duduk, menyendok sepotong kue dengan sendok perak, dan meletakkannya di mulut si Yali. Ah gelombang. Cobalah, Wu Heng menyiapkan ini khusus untuk kita. Dia tahu dia salah. Tolong maafkan dia. Ya, si Yali melirik Wu Heng, dan akhirnya membuka mulutnya, mengambil kue yang dikirim ke mulutnya, dan mengunyahnya dengan lembut.
Suasana di restoran juga menjadi sedikit lebih santai saat si Yali memakan kue tersebut. Si Gui berbalik dan mencubit paha Wu Heng. Wu Heng menyeringai dan berkata dengan tulus, "Si Yali, aku akan memperlakukan kalian berdua dengan baik." Si Yali mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan matanya. Dan dia berbisik, "Apakah kamu percaya diri untuk mencapai level 18? Memiliki, si Yali berkata. Manusia dan elf memiliki perbedaan umur yang melekat. Bahkan jika kamu mencapai level 18, umurmu hanya akan bertambah sedikit. Baiklah, Wu Heng sudah percaya diri. Ayo makan dulu. Si Gui berdiri di tengah dan melanjutkan. Si Yali berhenti berbicara dan mereka bertiga mulai makan. Suasananya agak suram, tidak sesantai sebelumnya. Si Gui mencicipi setiap hidangan dengan saksama. Dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia membiarkan Wu Heng makan. Ia takut saudara perempuannya yang licik akan melakukan sesuatu yang mengejutkan dan mengusir penyihir itu. Makan malam berakhir dalam suasana yang sedikit canggung. Setelah makan malam, ledakan gelombang terdengar ketukan di pintu halaman. Si Gui melirik ke dapur, lalu ke Wu Heng, dan berkata, "Aku akan ke sana dan melihatnya." Jangan berdebat lagi. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Wu Heng duduk di ruang tamu. Sementara si Yali keluar dari dapur dan melihat lokasi halaman. "Kemarilah dan bantu aku mengambil mangkuk itu." Wu Heng berdiri dan berjalan untuk membantu membawa piring ke dapur. Si Yali berkata sambil tersenyum saat dia membersihkan diri. "Kamu tidak takut, kan?" "Aku hanya sedikit bingung." Wu Heng meletakkan peralatan makan di lemari. Si Yali berkata, "Apa yang bisa kulakukan? Kau bersama adikku, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Ekspresinya serius. "Tidak masalah apakah kamu bisa mencapai level 18 atau tidak. Yang penting kamu harus memperlakukan aku dan adikku dengan baik. Kamu kan baru saja berjanji. Aku akan memperlakukan kalian berdua dengan baik selama sisa hidupku." Janji Wu Heng. Senyum si Yali semakin lebar. "Aku akan mengingat apa yang kau katakan." Wu Heng mengangkat bahu. "Lagi pula aku manusia, dan hidupku pendek. Kamu bilang kamu bisa mencapai level 18. Si Yali meninggikan suaranya. Wu Heng tersenyum. "Jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan menjadi pahlawan. Dan aku akan menjadikan kalian pahlawan juga. Aku percaya padamu. Dan si Gui juga percaya padamu." Si Yali tersenyum dan langsung membungkuk. Kedua tangannya yang berlumuran air menggantung di kedua sisi. Ia sedikit mengangkat kepala dan tatapan mereka bertemu. Wu Heng menundukkan kepalanya sedikit dan mencium bibirnya yang sedikit dingin dan terasa seperti kue kering. "Wu Heng, si Yali." Sebuah teriakan terdengar dari ruang tamu. "Di mana dapurnya?" Si Gui segera berjalan ke dapur dan melihat Wu Heng membantu membersihkan. "Wu Heng, duduklah di ruang tamu," kata si Yali. Wu Heng kembali ke ruang tamu. Dan si Gui bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Si Yali sudah memaafkanku." Wu Heng melanjutkan bertanya, "Apa yang diinginkan asosiasi darimu?" "Masih soal obat-obatan. Tokonya masih buka. Jadi kita perlu menambah personel untuk berpatroli di toko," kata si Gui. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Hanya untuk 2 hari ke depan. Saya akan menunda penjualan besok dan melanjutkannya setelah penyesuaian dilakukan." "Mengapa dijeda?" tanya si Gui penasaran. "Pil itu sangat efektif. Saya agak penasaran mengapa mereka harus berhenti. Pertama, obatnya perlu dikemas ulang. Dan kedua, keamanannya. Saya khawatir ada yang membelinya dan mencampurkan bahan-bahan aneh yang akan merusak reputasi pil ini," kata Wu Heng. "Bagaimanapun, ini obat. Kalau ada yang menukar 1 atau 2 pil, hal ini sangat mungkin menyebabkan kematian." Si Gui tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya, tapi ia tahu itu penyesuaian yang bagus. "Baiklah. Kalau begitu kita kirim beberapa orang lagi malam ini supaya besok kita tidak perlu mengirim siapapun ke area pusat." "Ya," Wu Heng mengangguk. Lalu, dia melirik si Gui, lalu melihat ke arah dapur dan berkata, "Aku mau kembali dulu." Setelah si Yali tenang, "Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Kita sudah lama tidak makan bersama. Kita lihat saja nanti. Kita bicarakan nanti." Wu Heng berdiri dan berjalan keluar.
lalu berkata ke dapur, "Si Yali, aku pulang dulu. Aku akan menemuimu 2 hari lagi." Si Yali keluar dari dapur dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Wu Heng berjalan ke halaman, dan si Gui mengikutinya dari belakang. Sebelum pergi, dia berkata, "Aku tahu adikku menyukaimu. Sekarang sudah lebih baik, kita bisa bersama. Kamu harus mencapai level 18. Mengerti? Aku tidak ingin hidup dengan Goul lagi." Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berbisik, "Jangan khawatir. Aku akan mencintaimu dengan baik bahkan jika aku bisa mencapai level 18. Gelombang. Dasar klise. Si Gui bergidik. Wu Heng memeluk dan menciumnya. Lalu berkata lembut, "Aku pulang dulu. Aku akan mengunjungimu beberapa hari lagi." Keduanya berpisah dan Wu Heng berjalan keluar pintu. Ketika si Gui kembali ke kamar, dia melihat si Yali tengah merangkai karangan bunga dalam berbagai vas. "Tampaknya suasana hati Anda sedang baik. Dia sudah pergi." Si Yali berbalik dan bertanya, "Ayo pergi." Si Gui duduk dan melanjutkan, "Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada ibu?" "Kamu sudah memikirkannya. Kamu sudah memikirkan solusinya," kata si Yali. Lalu menambahkan, "Terakhir kali aku menulis surat, kamu bilang akan datang menemuiku sebentar lagi. Sebaiknya kamu memikirkannya sesegera mungkin." Si Gui mengambil kue itu dan memakannya sedikit demi sedikit. "Kau mau? Kau adikku. Apakah kamu tahu kalau aku kakak perempuanmu sekarang? Apapun yang kamu mau, kamu ingin." Biarkan Wu Heng berpikir. Kalau begitu, teleponlah dia. Meninggalkan kediaman dia Ken. Lampu jalan menyala. Kerumunan warga tumpah ruah ke jalan untuk menikmati udara sejuk dan menonton pertunjukan di bawah lampu jalan. Kini, selain para penyair yang membacakan cerita, ada juga beberapa pertunjukan sederhana. Suasananya seperti pasar besar dan sangat meriah. Wu Heng berjalan melewati kerumunan dan kembali ke rumah pemilik pulau. Para pelayan sedang bermain game di ruang audio visual, dan Wu Heng masuk ke ruang radio. Mulai menghubungi Sanara. Tak lama kemudian terdengar suara Sanara dari seberang sana. "Aku di sini." "Bagaimana keadaan kota Netale?" "Sama saja seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah," jawab Sanara. "Ada berita dari tim investigasi?" "Tidak. Intelijen tim investigasi pada dasarnya belum bocor ke dunia luar, dan tidak nyaman bagi kami untuk menanyakannya," kata Sanara tanpa daya. Wu Heng berkata, "Tidak apa-apa. Kalau ada yang penting, akan ku beritahu." "Ya," Sanara menjawab singkat tanpa banyak bicara. Wu Heng terus berbicara tentang penjualan pil. Sanara tidak terkejut dengan popularitas pil tersebut. "Pil Anda yang telah disempurnakan adalah produk paling sukses dan secara bertahap akan mendominasi pasar. Anda juga harus berhati-hati dengan harga yang Anda tawarkan. Saya khawatir banyak orang yang ingin membunuh Anda. Ini seharusnya tidak seserius itu. Kau tetap mempertaruhkan nyawamu. Pasar juga perang. Kau berada di Pulau Harta Karun. Jika kau berada di tempat lain, kau akan menjadi tahanan rumah atau dipaksa menandatangani kontrak perbudakan hanya untuk beberapa komoditas pertama," kata Sanara dengan sungguh-sungguh. "Menakutkan," Wu Heng melanjutkan. "Para alkemis yang tidak mau berubah dan hanya peduli menjual ramuan tingkat rendah dengan harga tinggi tidak pantas dikasihani. Kami melakukannya dengan benar, dan ini dapat memberi manfaat bagi lebih banyak orang biasa." Nada bicara Sanela agak terkejut. "Kamu cukup percaya diri." "Ya, harus kuakui. Nada bicaramu tadi sangat menawan, seperti orang dewasa." "Abaikan kata-kata orang lain," Wu Heng melanjutkan. "Saya berencana untuk menghentikan penjualan pil-pil itu dan mengikatkannya pada diri saya sendiri untuk meningkatkan reputasi saya." Lalu, dia menceritakan rencananya kepada Sanara. Pihak lainnya terdiam. Setelah beberapa lama, ia perlahan berkata, "Aku tidak keberatan kau mempersiapkan diri untuk masa depan. Tapi bukankah ini terlalu dini? Kau baru level 15, dan membuat langkah besar seperti ini sekarang akan menarik perhatian.